guys, welcome to podcast GGS. Jadi di sini aku udah sama Sarah Fahim Mumtaza dari kelas 12 MIPA 5 dan sama Juna dari kelas 12 IPS 3. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang, kalian tahu nggak sih hashtag baru ini tuh kasus-kasus yang namanya hashtag kabur aja dulu. Nah, menurut kalian gimana sih tanggapan kalian dari hashtag ini? Boleh dari Juna dulu deh. Kalau menurut saya pribadi, adanya hashtag kabur aja dulu itu pasti bukan tanpa sebab, bukan sekedar orang-orang yang nggak patriotis atau nggak nasionalis, tapi juga pasti ada yang kacau di dalam negara ini gitu. Entah mungkin dari aturan-aturan atau undang-undang yang baru aja dibikin, atau mungkin adanya ketidakpuasan sama pemerintah saat ini. Jadi menurut saya, tanggapan saya mengenai hashtag kabur aja dulu itu mungkin adalah salah satu cara untuk menyadarkan pemerintah gitu, bahwa kita di sini juga jauh lebih berani kebanding mereka gitu. Mereka harus takut sama kita gitu. Power of people itu besar gitu. Pemerintah hanya sekedar kursi-kursi aja gitu, hanya beberapa orang gitu. Kita jauh lebih banyak, tentara-tentara atau polisi juga jauh lebih sedikit gitu. Kita bisa melawan. Kalau tanggapan aku ya sebenarnya nggak kaget sih ada hashtag kabur aja dulu. Jadi kan kalau dilihat dari kemarin-kemarin tuh emang negara kita lagi banyak masalah. Misalnya nih kemarin aja ada gas LPG itu langka, terus abis itu ada dana pendidikan yang mau dikena efisiensi. Nah gimana kita sebagai rakyat ya kecewa dong, kayak oh my god, masa negara kita kayak gini sih. Nah jadi sebagai anak muda yang milih kabur aja dulu tuh emang fenomena yang nggak bikin kaget lagi, Kayak bentuk rasa kekecewaan, kayak nunjukin kekecewaan, kayak kita tuh kecewa banget nih kenapa pemerintah jadi kayak gini, Ya, yang kayak- seharusnya ngedukung kita, kayak jadi kayak back di belakang kita malah jadi kayak Jadi tameng kok- kita buat kayak kita jadi nggak bisa buat maju lagi ke depannya. Nah itu, dan kata Juna tadi ya hashtag kabur aja dulu adalah sebuah bentuk perlawanan kita gitu loh sebagai anak muda. Nah, kalian tuh udah kasih tanggapan tadi kan. Kalian kan sebagai remaja nih di saat ini di fenomena ini, kalian ngerasa relate gak sih kayak, atau pengen gak sih kayak pengen kabur aja dulu bawa koper pergi gitu? Iya. Kalian gimana tuh? Dari aku dulu nih. Boleh. Jadi kalau aku sih relate banget ya. Aku kalau ngeliat kayak postingan ada hashtag kabur aja dulu tuh kayak ih pengen juga, pengen banget gitu loh. Tapi karena sekarang udah SMA kelas akhir ya, kayaknya kalau cari-cari beasiswa ya nanti deh pas kuliah gitu loh. Tapi aku sebagai anak muda yang emang agak kecewa sih dengan pasti. pemerintah saat ini, pengen juga ke luar negeri gitu loh untuk melihat kayak suasana baru, dapat pengalaman baru yang nantinya ya juga bakal diimplementasikan ke Indonesia, entah gimana caranya nanti. Kalau menurut saya, sebagai pelajar, bagi saya ya, terutama untuk saya, masih belum relate, karena saya masih pelajar gitu. Saya masih punya banyak hal untuk saya pelajari, kenapa pemerintah bisa bikin aturan-aturan kacau itu, bikin kita itu kecewa gitu. Karena bisa aja itu sebenarnya sebuah strategi gitu, kita nggak tahu. Oh, Bisa aja itu bisa aja itu emang beneran konspirasi. Oh my Ya, God. bisa aja. Konspirasi kayak biar anak mudanya Kayak semangat belajar atau kayak buat keluar, jadi pas pulang ke Indonesia tuh dengan yang Kayak apa status tadi? lebih tinggi gitu. kayak apa tadi pengen implementasi ke Indonesia. Iya, jadi kayak misalnya kita di sini kayak remaja, terus kayak di sana tuh kayak kita belajar ini itu, belajar itu, terus kita kasih materi baru ke Indonesia lagi. Soalnya kan tahu nggak sih itu program pemerintah tuh pengen nyebarin Indonesia ke banyak negara. Maksudnya 2045 Indonesia emas 2045. Di mana kalau kita lihat kan populasi kayak Jepang itu mulai menurun. Nah, maka dari itu kita tuh ngeliat itu sebagai potensi buat nyebarin budaya Indonesia. Ya, itu barangkali bisa jadi strategi pemerintah buat Aduh. gimana, entah gimana caranya, kita nggak tahu. Kita cuma orang bawah, kita nggak Kita ngeliat, nggak tahu apa-apa guys. kita nggak tahu Kita apa-apa, nggak tahu tangan-tangan invisible ini. Ya, kita nggak tahu mereka jalannya gimana di belakang kita. Iya. kita nggak tahu entah besi apa yang dipakai buat tangan besi gitu. Ya, Bahan-bahan tangan besi itu kita nggak tahu besinya apakah timah, apakah dari aluminium, kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau ditanya soal kecewa, sudah pasti saya sangat kecewa gitu. Iya. Karena kalau
tempat apa nih? Ada banyak jalan menuju Roma gitu. Iya. Betul. Dari banyaknya cara, kenapa cara itu yang dipilih? Iya. Iya. Kenapa pemerintah milih efisiensi A, B, C, D dan antara dan segala macam gitu. Iya. Sedangkan masih ada banyak hal yang harus kita push gitu. Bahkan janji Prabowo soal makan gratis betul pelaksana, tapi Banyak masih seperti apa? masih orang masih Realisasinya, berapa hari- iya realisasinya masih seperti apa gitu. Kita juga masih apa? kita aja masih nggak dapat gitu, semandang nggak dapat, masih belum dapat. Mungkin ntar ada kelas guys, nanti masih ada Iya, kelas. masih di kelas. Iya. Dari makan gratis aja masih belum puas lah, atau mungkin terlaksana masih belum 100%. Nah, Tapi kita, kenapa tiba-tiba mereka fokus ke hal-hal yang aneh dulu gitu? Jadi kan kita selesain ini dulu gitu, selesain hal kecil dulu, kecil-kecil dulu aja gitu, baru yang lain. Terus ya guys, buat saran-saran kalian nih, kalian yang utarain pendapat banyak banget. Nah, apa sih yang kayak kalian bisa simpul atau kalian bisa ambil nih dari fenomena yang sekarang, kayak yang kalian poin baiknya atau poin buruknya buat kalian tuh apa? Oke, apa dulu nih? Kalau misalnya poin baiknya itu tadi kita jadi semangat belajar ya untuk nggak tahu sih entah yang mau ngikutin hashtag kabur aja dulu ya pokoknya atau enggak atau enggak yang nggak nerapin tapi pengen membuat Indonesia lebih maju kan berarti kita jadi lebih semangat gitu loh. Ya. Terus poin buruknya ya itu kita di masa-masa kegelapan guys. Kita Indonesia sudah gelap. Dark Age-nya Indonesia. Dark Indonesia. Kalau Juna ada lagi? Kalau pesan-pesan saya adalah ya mudah-mudahan dengan banyaknya kontroversi yang terjadi sampai banyak sekali orang-orang yang marah dan juga demo itu bisa sedikit menakuti pemerintah gitu untuk bikin aturan yang hanya sekedar untuk menguntungkan diri mereka pribadi gitu. Kita itu banyak, kita itu besar, power of people. Kenapa kita nggak coba lawan aja dari sekarang, daripada kabur aja dulu, mendingan Lawan aja sekarang. Oke, thank you guys buat kehadirannya kali ini. Makasih udah kayak ngutarain banyak banget pendapat-pendapat yang aku aja nggak kepikiran. So, that's all for today. Thanks for watching. Bye bye. Berapa menit?